Shalom saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31 berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Firman Tuhan meneguhkan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap, bahkan tangannya tidak kurang panjang untuk memperhatikan, menolong, memimpin kehidupan kita. Sehingga sebetulnya apa yang dikatakan oleh Yakub atau Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, itu tidak benar. Hakku tidak diperhatikan Allahku, itu juga tidak benar. Tidak ada hidup manusia yang tersembunyi daripada Tuhan. Apapun keberadaan kehidupan kita, seberuntung apapun atau semalang apapun, kita orang kaya yang terkaya, orang miskin yang sangat miskin, atau orang yang melarat sekalipun, tidak ada seorang pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak diperhatikan haknya oleh Tuhan. Sehingga dalam bagian ini Tuhan dikatakan menunjukkan tentang kasih setianya yang besar bagi kita sebagai manusia. Sehingga dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bumi tempat kita berpijak ini, kita tinggal ini, itu ciptaan Tuhan. Itu buktinya bahwa tangan Tuhan nyata bagi kita semua. Dan Tuhan tidak milih-milih siapa yang harus tinggal di bumi ini. Apakah orang miskin tidak boleh? Tidak, orang miskin tetap berada dalam bumi yang sama. Apakah karena kita miskin kita tidak dapat sinar matahari? Tidak. Semua fasilitas yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta ini kita boleh nikmati. Kita bisa melihat pohon, melihat pemandangan yang indah, gunung-gunung, bukit-bukit, cakrawala di atas sekalipun kita bisa melihatnya. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bisa kita nikmati, kita rasakan, dan di situ kita tahu bahwa keagungan Tuhan sempurna bagi kita. Dan di dalamnya kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mengukirnya. Bukan hanya alam semesta ini sebetulnya, tetapi mengukir kita. Mengapa kita ada dalam dunia ini? Supaya kita belajar. Semesta saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaannya yang sempurna. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dikatakan. Karena memang Tuhan tidak pernah lelah dan lesu. Dia adalah Allah yang kekal. Dan tidak terduga pengertiannya. Tidak terjangkau oleh pemikiran kita. Bagaimana dia bisa menciptakan kita. Kita tidak pernah meminta supaya Tuhan menciptakan kita. Tetapi kenapa Tuhan mau menciptakan kita? Kita tidak pernah meminta supaya Tuhan menyelamatkan kita. Tetapi kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Pengertiannya melampaui pengertian kita yang terbatas. Kita boleh menikmati keagungan Tuhan. Sehingga tepat sekali dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah selama-lamanya. Kenapa Tuhan layak dinikmati? Tuhan layak dimuliakan? Karena memang keagungannya tidak terbatas. Pengertiannya luar biasa, tidak terduga. Dan dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Waktu kita lelah, jangan kira kekuatan itu dengan serta-merta datang. Kekuatan pada tubuh kita sekalipun, itu Tuhan yang memberikan. Energi yang tadinya mungkin sudah menurun, sehingga kita menjadi mempunyai energi kembali. Siapa yang memberikan? Tuhan. Semangat rohani yang menumbuhkan siapa? Tuhan.
Sehingga sebetulnya hidup kita ini numpuk dengan anugerah Tuhan, yang membuat harusnya kita bersuka cita, bersyukur, mengerjakan sesuatu luar biasa bagi Tuhan. Harusnya kita tadinya lemah dalam pelayanan, kita sadar karena energi dari Tuhan, kita semangat lagi untuk melayani Tuhan. Kita semangat lagi untuk memberitakan Injil. Kita semangat lagi untuk pergi mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mengasihi orang-orang yang memerlukan. Sehingga hidup kita ini bukan hanya merengek, merasa diri lemah, tidak berdaya. Tetapi kita harus sadar dan bersuka cita, bersyukur. Karena saya sudah ditolong Tuhan, saya belajar juga menolong orang lain. Nah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya dikatakan. Pernah nggak kita rasa tidak berdaya dan Tuhan menolong kita? Saya seringkali merasakan bagaimana saya tidak berdaya, saya tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan suatu pertolongan. Bukan hanya secara materi, tetapi di dalam semangat, bahkan di dalam suatu hikmat, pengertian, seringkali Tuhan memberikan semuanya itu. Sehingga kita sadar sebagai manusia yang lemah, membutuhkan Tuhan, yang memang tidak pernah kehilangan akal, pengertian bijaksana. Sehingga sebetulnya kita yang ditambahkan Tuhan semangat, yang tadinya tidak berdaya, sekarang menjadi berdaya. Maka kita harus mengalirkan suatu sumber yang baru dari kehidupan kita. Yang tadinya kita kering, sekarang penuh dengan aliran-aliran yang baru. Yang tadinya kurang bersemangat, sekarang menjadi suatu semangat. Ada suatu sukacita yang kita rasakan, bahkan kita alirkan kepada orang, sehingga ada suatu dampak. Orang pun merasa gairah untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan. Nah, kita menjadi contoh sebagai orang percaya. Dan dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ternyata orang muda nggak selalu kuat, bisa lemah. Dan dikatakan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi siapa yang kuat? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena memang Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan. Tidak ada kekeringan. Karena kita tahu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, mereka ditanam di tepi aliran air, yang bertumbuh, yang berbuah pada musimnya. Dan tidak pernah layu daunnya, dikatakan. Apa saja yang diperbuat mereka berhasil. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan pada mereka. Kenapa? Karena ada sumber yang menjadi pokok pegangan dan aliran kehidupan. Sehingga dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini membuktikan kepada kita bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita harusnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Sehingga dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ada suatu kekuatan demi kekuatan yang mereka rasakan. Terkadang mereka naik, terkadang mereka turun. Tetapi naik turunnya itu justru suatu irama yang luar biasa, yang melatih mereka untuk berjalan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan tidak selalu naik, kadang turun. Waktu kita naik, kita berjalan dan belajar untuk menyerahkan diri, menyandarkan diri pada Tuhan. Waktu kita turun pun kita tidak menjadi rasa tidak berdaya, tetapi kita juga merasa ada suatu kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sehingga ada seorang penulis buku berkata, Tuhan beradalah di atas kami, supaya kami memohon, Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Tuhan beradalah di bawah kami, supaya kami, waktu kami jatuh, kami tidak menjadi tergeletak, supaya tangan Tuhanlah menopang kami. Ini suatu doa yang luar biasa,
dari seorang penulis itu. Dia ingin waktu dia naik, dia tetap rendah hati dan meminta Tuhan untuk menopangnya. Waktu dia turun, dia minta Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan dia, supaya dia tidak sampai menjadi tergeletak, sampai tidak berdaya. Dan itulah kehidupan kita sebagai raja walinya Tuhan sebetulnya. Tidak selalu terbang tinggi, tapi ada kemudian waktunya kita turun. Waktu kita turun, kita terus juga mendapatkan kekuatan. Dan kita harus sadar siapa yang memberi kekuatan kepada kita, Tuhan. Dan juga kita harus sadar waktu kita berada di suatu puncak tertinggi, jangan pernah lupa Tuhan. Tetapi waktu kita berada di bagian yang terendah, titik yang paling rendah, yang tidak kita suka, yang menakutkan, yang gelap, kita juga harus sadar, jangan pernah lupa Tuhan, karena Tuhan pun ada di sana. Jadi waktu kita naik, Tuhan ada di sana. Waktu kita turun, Tuhan ada di sana. Nah, ini penghiburan yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya, bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kehidupan kita dari genggamannya. Sehingga kalau kita kuat, kita mampu, kita luar biasa, itu karena pekerjaan Tuhan. Dan dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau mereka bisa berjalan dengan cepat, tidak jadi lesu, tetapi waktu mereka jalan, mereka tidak menjadi lelah. Kehidupan kita tetap bisa menjadi pribadi yang berdampak. Kita tetap menjadi pribadi yang bisa menjadi terang. Kita tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saat kapan? Saat kita bergantung pada Dia. Keterbatasan kita tidak membuat kita tidak berdaya. Justru dalam keterbatasan kita menggantungkan diri pada Tuhan. Dan kita sadar memang itu kelemahan kita, tetapi kita juga sadar ada tangan Tuhan yang besar. Sehingga jangan marah kalau ada kekurangan di sana sini yang kita miliki. Tetapi jangan besar kepala kalau punya kelebihan yang luar biasa. Tetaplah rendah hati. Karena sebetulnya tugas kehidupan kita adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kita, terus berkarya, terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan. Amin.